Kabar yang selama ini hanya menjadi harapan, kini mulai berubah menjadi kenyataan. Setelah melalui berbagai perdebatan panjang soal kesejahteraan aparatur negara, akhirnya titik terang mulai tampak. Di bawah kepemimpinan yang akan datang, Prabowo Subianto memberikan sinyal yang sangat jelas. Kenaikan gaji untuk TNI, Polri, ASN aktif, serta para pensiunan lama akan direalisasikan mulai tahun 2025 mendatang. Ini bukan sekadar janji kosan atau isu politik belaka, melainkan rencana nyata yang telah masuk dalam sorotan utama pembahasan RAPBN tahun 2025 bersama tim transisi pemerintahan baru. Apa artinya ini bagi Anda yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara? Artinya, penghargaan atas pengabdian itu mulai mendapatkan bentuk yang nyata dalam bentuk tambahan penghasilan yang layak. Tak sedikit pensiunan yang selama ini harus hidup dengan penghasilan tetap yang tak lagi sesuai dengan kebutuhan hidup yang makin meningkat. Harga sembako naik, biaya kesehatan membengkak, sementara uang pensiun tetap segitu-segitu saja. Tapi tahun 2025 menjanjikan lembaran baru. Yang lebih meyakinkan lagi, wacana kenaikan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga tengah menggodok skema harmonisasi tunjangan dan gaji agar lebih adil. Pensiunan lama yang selama ini merasa tertinggal mulai disiapkan untuk menerima kenaikan yang setara dan tidak diskriminatif. Ini artinya bukan hanya ASN aktif yang mendapat perhatian, tapi juga mereka yang sudah purna tugas. Ada rencana penyederhanaan mekanisme pencairan rapelan dan perbaikan skema taspen yang lebih efisien agar tidak lagi ada keterlambatan atau kerutan administratif yang menyulitkan. Jadi kalau selama ini Anda bertanya-tanya apakah benar gaji pensiunan akan naik? Apakah Prabowo benar-benar peduli pada kami? Maka jawaban yang kini bisa mulai disampaikan adalah, ya, ini bukan mimpi. Ini sedang disiapkan dan Anda perlu tahu semua faktanya sekarang juga. Jangan lewatkan satu detik pun dari informasi penting ini. Karena yang akan kami ungkap selanjutnya bisa jadi akan mengubah cara Anda memandang masa depan finansial Anda mulai tahun 2025. Begitu banyak harapan yang selama ini menggantung di benak para pensiunan, khususnya mereka yang pernah mengabdi sebagai ASN, TNI, maupun anggota Polri. Puluhan tahun telah berlalu sejak masa pengabdian itu. Namun, tak sedikit dari mereka yang merasa kesejahteraan di masa pensiun masih jauh dari kata layak. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya, apakah negara benar-benar masih ingat dengan jasa-jasa mereka? Apakah jerih payah yang sudah diberikan dengan penuh dedikasi dan loyalitas akan mendapat balasan yang pantas ataukah hanya tinggal menjadi bagian dari sejarah yang perlahan dilupakan? Nah, sekarang perlahan-lahan semuanya mulai menemui titik terang. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk periode 2024-2029 tampaknya tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Dalam beberapa pidato dan penyataan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui tim transisinya, beliau menegaskan pentingnya memperkuat sistem kesejahteraan bagi para abdi negara, termasuk mereka yang sudah purna tugas. Dan itu bukan hanya sekadar formalitas atau bentuk basa-basi politik semata. Karena faktanya, tim transisi Prabowo Gibran sudah mulai melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk menyusun rencana kenaikan gaji dan pensiun yang akan diimplementasikan mulai tahun anggaran tahun 2025. Salah satu isu utama yang selalu menjadi sorotan dalam diskusi mengenai pensiun adalah kesenjangan nilai antara pensiunan lama dan pensiunan baru. Bukan rahasia umum lagi bahwa banyak pensiunan yang sudah lebih dari 10 atau bahkan 20 tahun tidak merasakan adanya kenaikan signifikan dalam penghasilan bulanannya. Sementara di sisi lain, biaya hidup terus melambung, kebutuhan rumah tangga meningkat, dan layanan kesehatan yang semakin mahal membuat kondisi finansial mereka semakin terjepit. Maka wacana kenaikan ini jika benar-benar direalisasikan secara adil bisa menjadi penyelamat besar bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Disinilah komitmen pemerintahan baru diuji. Tidak hanya berani membuat janji,
tapi juga mampu menunjukkan roadmap yang jelas dan implementasi yang realistis. Menurut informasi yang kami himpun dari berbagai sumber yang terpercaya termasuk paparan dari Kemenes serta bocoran dokumen kerja tim transisi, rancangan RAPBN tahun 2025 yang sedang disusun memang mengalokasikan ruang fiskal untuk kenaikan gaji dan pensiun. Hal ini bukan hanya sebagai bentuk penghargaan, tapi juga strategi memperkuat daya beli masyarakat pasca pemilu dan mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga, terutama yang berasal dari kelompok usia lanjut. Yang menarik adalah, pendekatan yang digunakan tidak lagi hanya melihat pada aspek nominal semata, tetapi juga pada keadilan struktural. Artinya akan ada penyesuaian bertahap yang tidak hanya menyasar ASN atau aparat aktif, tapi juga mencakup mereka yang telah pensiun lama. Pemerintah akan menggunakan data dari Taspen dan ASABI untuk menyusun peta distribusi kenaikan yang lebih tepat. Sasaran ini sangat penting karena kita tahu selama ini banyak keluhan datang dari pensiunan golongan rendah yang merasa sangat tertinggal dari sisi kesejahteraan, terutama ketika dibandingkan dengan mereka yang baru saja pensiun dengan tunjangan yang lebih besar. Nah, bagaimana mekanisme kenaikannya nanti? Dari informasi internal yang beredar, skema yang disiapkan ada dalam dua bentuk. Pertama adalah kenaikan berkala yang akan diselaraskan dengan gaji pokok baru dari ASN aktif tahun 2025. Artinya, pensiunan juga akan mendapatkan indeks kenaikan yang relatif serupa. Kedua, ada juga rencana pemberian rapelan atau pembayaran selisih dari bulan-bulan sebelumnya jika implementasi kenaikan gaji tidak bisa langsung dilakukan. Sejak Januari tahun 2025, hal ini mirip dengan pola yang pernah diterapkan saat pemerintahan sebelumnya menaikkan gaji ASN namun terlambat dalam pencairannya. Rapelan ini bisa menjadi tambahan pemasukan yang sangat berarti bagi pensiunan, terutama untuk menutup kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, renovasi rumah, atau membantu anak cucu. Tidak hanya berhenti di situ, Prabowo dan timnya juga disebut-sebut tengah menyusun program jangka panjang yang fokus pada reformasi total sistem pensiun nasional. Ini termasuk kajian untuk mengintegrasikan program pensiun ASN, TNI, Polri ke dalam satu platform kesejahteraan yang lebih modern dan fleksibel. Dengan kata lain, kedepannya sistem pensiun tidak hanya menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya, tetapi juga mendorong partisipasi aktif para ASN dan aparat negara untuk memiliki simpanan pensiun yang dikelola secara profesional dan memberikan imbal hasil yang lebih baik. Tujuannya adalah agar di masa depan tidak ada lagi pensiunan yang merasa tertinggal zaman atau tertinggal dari sisi penghasilan karena waktu pensiunnya yang sudah terlalu lama. Namun semua kabar baik ini tentu tidak serta-merta bisa dinikmati tanpa adanya proses. Pemerintah termasuk DPR dan DPD RI masih harus menyetujui berbagai komponen anggaran ini dalam proses PMBA ASN RAPBN mengantar Juli hingga Oktober 2024. Inilah masa-masa krusial di mana para pemangku kebijakan akan duduk bersama dan menentukan seberapa besar anggaran yang bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji dan pensiun. Oleh karena itu, dukungan publik dan desakan dari berbagai organisasi pensiunan menjadi sangat penting agar suara mereka tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk politik pasca pemilu. Di sisi lain, masyarakat umum, terutama keluarga dari para pensiunan juga mulai menunjukkan antusiasme terhadap kabar ini. Banyak anak-anak dari pensiunan yang selama ini ikut membantu membiayai orang tua mereka kini merasa sedikit lebih lega mendengar adanya rencana kenaikan ini. Sebab tidak bisa dipungkiri, beban ekonomi generasi muda saat ini pun sudah cukup berat dengan biaya pendidikan, cicilan rumah, hingga tuntutan gaya hidup. Dengan adanya peningkatan penghasilan dari orang tua yang pensiun, setidaknya bisa sedikit meringankan beban ekonomi lintas generasi dalam satu keluarga. Namun begitu, tetap ada sebagian pensiunan yang menyambut rencana ini dengan hati-hati. Mereka merasa sudah terlalu sering diberi harapan yang tidak jadi kenyataan. Mereka ingin melihat bukti nyata terlebih dahulu.
bukan sekadar janji-janji manis dari atas kertas. Kekhawatiran ini sangat masuk akal karena pengalaman masa lalu telah mengajarkan bahwa tidak semua kebijakan berjalan seperti yang direncanakan. Maka transparansi dan keterbukaan dari pemerintah menjadi sangat krusial dalam memastikan rencana kenaikan ini bisa benar-benar terrealisasi secara adil dan merata. Sebagai tambahan, Kementerian Panerb juga tengah melakukan pemetaan ulang terhadap jumlah pensiunan aktif yang masih menerima pembayaran dari negara baik melalui Taspen maupun Asabri. Tujuannya adalah memastikan tidak ada data ganda, pensiunan fiktif, atau kesalahan penyaluran dana. Proses ini sangat penting agar dana yang dialokasikan untuk kenaikan gaji pensiunan tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak berhak. Bahkan ada kabar bahwa pemerintah juga akan melibatkan teknologi digital berbasis NIK dan data Dukcapil untuk memperbarui data basa pensiunan secara nasional. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan akurat, maka distribusi kenaikan gaji pensiunan bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien. Banyak juga yang bertanya-tanya, bagaimana dengan pensiunan yang berada di pelosok atau daerah-daerah yang sulit dijangkau? Apakah mereka akan menerima hak yang sama? Jawabannya adalah, ya, itulah tujuan dari sistem digitalisasi yang sedang disusun. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada pensiunan yang tertinggal hanya karena mereka berada di daerah terpencil. Semua akan diproses berdasarkan data pusat dan akan dikirim melalui jalur pembayaran resmi seperti rekening bank, pos, atau platform digital milik Taspes dan Asabri. Lebih jauh lagi, isu tentang kenaikan tunjangan istri, suami, dan tunjangan anak dari pensiunan juga ikut masuk dalam pembahasan. Banyak pihak yang mendesak agar komponen tunjangan ini juga dinaikkan seiring dengan gaji pokok. Karena pada kenyataannya beban hidup pensiunan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga masih harus menanggung anggota keluarga lain. Beberapa asosiasi pensiunan bahkan sudah mengirimkan surat resmi kepada DPR dan Kemen untuk mempertimbangkan penyesuaian tunjangan ini secara menyeluruh, bukan hanya sepotong-potong. Harapan lainnya datang dari para pensiunan yang dulunya pernah bertugas di daerah-daerah konflik, terpencil atau wilayah perbatasan. Mereka berharap ada bentuk penghargaan khusus, semacam insentif tambahan atau bonus pensiun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian di wilayah-wilayah dengan risiko tinggi. Wacana ini memang belum menjadi pembahasan utama, tetapi beberapa anggota DPR dari daerah perbatasan sudah mulai menyuarakannya. Jika ini berhasil diakomodasi, maka akan semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah bahwa mereka benar-benar hadir untuk mengumpulkan pensiunan tanpa terkecuali. Melihat seluruh perkembangan ini, satu hal yang pasti adalah bahwa 2025 bisa menjadi titik balik bagi wajah kesejahteraan para pensiunan di Indonesia. Dengan arah kebijakan yang mulai condong ke pemulihan dan penguatan daya beli masyarakat senior, maka kita semua patut berharap bahwa tidak akan ada lagi orang tua yang harus bekerja di usia senja hanya demi menutupi kekurangan bulanan. Tidak akan ada lagi pensiunan yang harus bergantung pada anak cucu karena uang pensiunnya tidak cukup untuk sekedar makan 3 kali sehari atau beli obat yang rutin dikonsumsi. Namun tentu saja semua ini hanya akan menjadi kenyataan jika prosesnya diawasi bersama. Media, organisasi masyarakat, dan para tokoh senior harus terus bersuara, memberikan masukan, dan mengawal proses PMBA ASN RAPBN hingga pengesahan. Ini adalah momentum besar yang tidak boleh disia-siakan. Dan bagi Anda yang menonton video ini hingga titik ini, Anda sudah selangkah lebih maju karena Anda memiliki informasi yang tepat dan bisa menyebarkannya kepada sesama pensiunan dan keluarga Anda. Jadi, tetap pantau informasi resmi dari Taspen, Asabri, Kemenkeu, dan siaran pers dari tim Prabowo Gibran. Jangan mudah percaya dengan kabar hoax atau informasi tidak jelas yang beredar di media sosial. Karena yang sedang kita bicarakan di sini bukan sekadar isu politik atau janji kampanye, melainkan masa depan hidup jutaan pensiunan Indonesia. Mari kita kawal bersama
Dan mari kita jaga harapan ini agar tetap menyala sampai benar-benar menjadi kenyataan yang bisa dirasakan oleh seluruh pensiunan dari Sabang sampai Merauke.